بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita kembali dipertemukan dalam majlis yang mulia ini, dan ini merupakan satu nikmat yang sangat besar yang kita wajib mensyukurinya. Karena dengan nikmat ini semua kebaikan yang ada pada diri kita menjadi sempurna, insyaAllah. Kita beribadah kepada Allah, ibadah kita menjadi sempurna dengan nikmat ilmu. Jadi ketika kita duduk di majlis ilmu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu kepada kita, memberikan pemahaman kepada kita, maka itu menjadi penyempurna, menyempurnakan nikmat yang ada pada diri kita, khususnya pada saat kita melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah taala. Apakah itu ibadah salat, ibadah saum, ibadah zakat, haji, umrah, dan ibadah-ibadah lainnya. Karena tanpa ilmu tidak mungkin ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Sahihu Fiqh Sunnati wa Adillati wa Tawdih Madhahib Al-A'immah, yakni kitab Fiqh Sunnah, ya, Sahih Fiqh Sunnah, dan dalil-dalilnya, dengan dalil-dalilnya berikut dengan penjelasan para ulama-ulama dari kalangan imam-imam mazhab. Kitab fikih ini sengaja kita pilih karena memang lebih moderat. Jadi kalau bahasa ininya tidak ada yang berat sebelah, ya. Karena dia merangkum semua pendapat para ulama yang ada di dalamnya. InsyaAllah wawasan kita juga tentang fikih akan lebih luas dan bertambah bila dibandingkan kalau kita membahas satu mazhab saja. Namun tidak mengapa sebenarnya kalau kita membahas satu mazhab, misalnya mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah satu saat nanti kita membahas kitabnya, seperti kitab yang ditulis oleh Imam Abu Suja rahimahullahu ta'ala, di antara kitab yang paling populer di kalangan mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang dibahas, yang dikaji oleh para ulama mutaakhir, ya. Kita kembali pada apa yang kita bahas sebelumnya, yakni
tentang ini ada masih pembahasan tentang al-mauqifu minal a'immatil matbu'in, ya, sebenarnya sikap dari para ulama kalangan imam yang diikuti, ya. Maksudnya di sini adalah para imam-imam dari kalangan tabi'in, tabi'un tabi'in, muridnya para sahabat dan muridnya dari muridnya para sahabat. Tepatnya fokus kita adalah imam mazhab yang empat, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Bagaimana sikap mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kerasnya mereka mengajak kita dan memerintahkan kepada kita secara pasti untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita lihat di sini pernyataan para imam-imam yang mulia ini, ya, dikutip oleh beberapa ulama, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam muqaddimah sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beliau Syekh Abu Malik mengutip pendapat beliau, mengutip apa yang dikutip oleh beliau rahimahullahu taala. Jadi al-a'immatu muttafaqun ala man'i taqlidihim. Para ulama mazhab, para ulama sepakat mereka untuk melarang kita dari taklid kepada mereka. Ini penting. Seluruh ulama sepakat mereka melarang kita untuk taklid kepada mereka. Jangan mengikut mereka dengan membabi buta tanpa mengetahui dasar-dasar mereka. At-taqlidu al-a'ma alladhi ya'tasibu lahu minad man yad'una annahum atba'uhum. Ya, jadi taklid, ya, yakni buta, ya, mereka yang ta'assub kepadanya dan mengikuti mereka, ya, mengikuti mereka dengan tanpa mengetahui dasar yang digunakan oleh mereka, ya. Oleh karena itu kita lihat di sini, ya, ayat Allah Subhanahu wa taala yang dikutip dalam surah Al-A'raf ayat 3, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ittabi'u, ikutilah oleh kalian apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Maksudnya adalah Al-Quran. Wala tattabi'u min dunihi, dan janganlah kalian mengikuti selainnya. Awliya'a qalilan ma tadhakkarun, janganlah kalian mengikuti selain dari apa yang telah diturunkan oleh Allah, itu berupa awliya, ya, para wali-wali, pendapat-pendapat mereka, sementara kita membelakangi apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan Sunnah. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian yang mengambil pelajaran. Di antara pernyataan para imam ini yang kita sajikan pada pertemuan ini, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala berkata, idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Kata beliau, apabila sahih satu hadis, maka itu adalah madhabku. Apabila satu hadis itu sahih, maka itu adalah madhabku, kata Imam Abu Hanifah. Meski beliau sendiri sebenarnya tidak terlalu concern dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau
jauh dari sumber hadisnya pada saat itu. Pernyataan beliau yang kedua, la yahillu li ahadin ay ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadna. Yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, tidak halal bagi seseorang mengambil pendapat kami sementara dia tidak tahu dari mana asalnya kami mengambil pendapat tersebut. Ini pendidikan yang luar biasa dari para imam. Jadi imam-imam yang mulia, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, mereka mendidik kita untuk tidak taklid. Jangan ta'assub kepada mereka. Jangan mengikuti pendapat mereka kalau kita tidak mengerti dari mana asal pendapat beliau. Beliau mengatakan haramun 'ala man lam ya'rif dalili ayyaftiya bi kalami. Haram hukumnya bagi seseorang yang tidak mengetahui dalilku kemudian dia berfatwa dengan perkataanku. Ini bahasanya luar biasa. Beliau langsung menggunakan kata haram, ya. Haramun, ya, dilarang keras itu maksudnya. Jangan sekali-sekali dari kalian ini berfatwa menggunakan pendapatku sementara dia tidak mengerti dengan dalil yang aku gunakan, kata beliau. Fa innana basyarun naqulul qawla al-yawma wa narji'u anhu ghadan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, sungguhnya kami ini hanyalah manusia biasa. Bisa jadi hari ini kami mengatakan begini, tapi di keesokan harinya kami mencabut pernyataan kami tersebut. Jadi kata Imam Abu Hanifah, bisa jadi hari ini kami berpendapat begini, tapi keesokan harinya bisa jadi pendapat itu kami cabut. Maksudnya kami rujuk dengan pendapat itu. Itu artinya apa? Ya namanya juga pendapat gitu. Makanya nanti dalam mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kita kenal dengan qaul qadim, qaul jadid. Itu dalam mazhabnya Imam Syafi'i dikenal dengan qaul qadim. Itu maksudnya pendapat beliau yang pertama, qaul jadid pendapat beliau yang kedua. Artinya dalam masalah yang sama, pendapat beliau yang pertama bisa berbeda dengan pendapat beliau yang kedua. Itu maknanya. Itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian dalam pernyataan beliau, waihak ya Ya'qub, celakalah engkau wahai Ya'qub. Ya'qub ini adalah murid beliau sekaligus teman akrab beliau, yakni Imam Abu Yusuf. Celakalah engkau wahai Ya'qub. Tahu Imam Abu Yusuf ini bukan orang sembarangan, Pak. Ya'qub ini maksudnya adalah Imam Abu Yusuf. Ini murid utama dari Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Jadi para imam-imam yang mulia itu kan memiliki murid-murid utama. Murid utama dari Imam Abu Yusuf, Imam Abu Hanifah itu adalah Imam Abu Yusuf. Ya, untuk kemudian kita kenal nanti beliau menjadi qadil qudha di zaman pemerintahan Harun al-Rashid rahimahullah ta'ala. Di zaman pemerintahan Harun al-Rashid beliau qadhi hakim agungnya. La taktub kullama tasma' minni, jangan engkau menulis semua yang engkau dengar dariku. Fa inni qad ara ra'ya al-yawma wa atrukuhu ghadan. Karena bisa jadi aku berpendapat hari ini begini, keesokan harinya aku meninggalkan pendapat itu. Wa ara ra'ya ghadan wa atruku ba'dal ghad. Bisa jadi hari ini, bisa jadi besok saya berpendapat begini, lusanya pendapat itu sudah saya tinggalkan. Oleh karena itu jangan semuanya dicatat. Jadi yang sifatnya pendapat itu jangan semuanya dicatat. Tetapi kalau dalil-dalil yang sharih dari Al-Quran dan Sunnah, nah itu dicatat betul. Kemudian beliau mengatakan, idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah Ta'ala
wa qabra ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Apabila aku mengatakan sesuatu bertentangan dengan kitab Allah, yakni Al-Quran, dan khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan pendapatku, tinggalkan perkataanku. Inilah kalimat seorang imam yang mulia. Kemuliaan mereka itu terletak pada kepatuhan dan ketaatan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik mengatakan, "Innama ana basyarun ukhti wa usib." Sungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa. Aku bisa salah, aku bisa benar. Fanzuru fi ra'yi. Perhatikan oleh kalian di dalam pendapatku, fa kullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu. Maka seluruh apa yang sejalan dengan Alkitab dan As-Sunnah, maka ambillah. Seluruh pendapatku teliti oleh kalian. Kalau ada yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ambil itu. Wa kullu ma lam yuwafiq Alkitab wa Sunnah fatruk. Dan seluruh pendapatku yang berseberangan, tidak cocok dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan, kata beliau. Ya Allah, ini luar biasa ini. Mendidik kita supaya kita tidak ta'assub, supaya kita tidak fanatik, supaya kita tidak taklid buta. Beginilah seharusnya umat Islam. Jadi kalau kita kalaupun seandainya kita bermadhab, ya, jadi bermadhablah dengan cerdas. Jangan buta, jangan taklid buta. Ya. Sebenarnya kata-kata taklid itu sendiri itu udah buta sebenarnya. Karena orang taklid itu artinya enggak peduli dengan dalil. Tidak peduli dengan dalil. Laisa ahadun ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa yu'khadhu min qawlihi wa yatruk. Illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak seorang pun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan perkataannya bisa diambil, bisa dibuang. Jadi selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu perkataannya bisa diambil, bisa dibuang. Illa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Wahab. Ibnu Wahab ini salah satu dari temannya Imam Malik rahimahullahu taala, muridnya Imam Malik juga. Beliau mengatakan, sami'tu Malikan su'ila an takhlili asabi'ir rijlain fil wudu. Aku mendengar Imam Malik ditanya oleh seseorang tentang takhlilil asabi'. Ini apa? Menyelang-nyelingi anak jari kaki, ya, sela-sela jari kaki di dalam wudu. Maka beliau menjawab, laisa dzalika 'alan nas. Itu tidak perlu dilakukan. Laisa dzalika 'alan nas, itu enggak perlu dilakukan, kata Imam Malik. Kata Ibnu Wahab, fataraktuhu hatta khaffan nas. Maka aku menunggu sampai murid-murid beliau hampir tidak ada lagi. Kan Imam Malik kalau majelis ini ribuan. Imam salaf terdahulu itu udah ribuan. Sampai 5.000 murid, sampai 6.000 murid, mungkin sampai 10.000 murid beliau. Nah, ketika selesai, Ibnu Wahab rahimahullahu taala mendatangi Imam Malik. Jadi ditunggu dulu. Ketika orang sudah hampir tidak ada lagi, maka beliau mengatakan, faqultu lahu, aku berkata kepada Imam Malik, indana fi dzalika sunnah. Kami mengetahui ada sunnah tentang takhlil asabi' itu, tentang menyelang-nyelingi jari kaki itu, kata Ibnu Wahab kepada Imam Malik. Wa mahi, apakah sunnah itu? Ya. Qultu haddatsana Al-Laits bin Sa'ad wa ibnu Luhai'ah wa Amr bin Harith
an Yazid bin Amr. Disebutkan, Pak. Jadi para ulama terdahulu itu kalau nyebutin hadis nggak kayak kita. Tidak seperti saya. Kalau Bapak nanya hadis kepada saya bacakan matan hadisnya saja. Sebenarnya itu sangatlah kurang. Nah, tapi karena kita tidak sedang belajar ilmu hadis, ya maka tidak mengapa. Jadi sebenarnya kalau nanya hadis itu, Pak, sebutkan siapa sanadnya, mata rantainya itu siapa. Sampai kepada Ibnu Wahab ini, ada gurunya yang menceritakan itu, ada gurunya di atasnya, ada guru di atasnya, ada guru di atasnya. Baru nanti sampai kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan. An Abi Abdurrahman Al-Habli an Mustawrid bin Shaddad Al-Qurashi, ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadluku bi khinsarihi ma baina asabi'i rijlaihi. Kata Mustawrid bin Shaddad Al-Qurashi radhiyallahu an, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggosok-gosokkan celah-celah jari kaki beliau, kedua kaki beliau dengan kelingking beliau. Ini hadis yang disampaikan kepada Imam Malik. Faqal, maka Imam Malik mengatakan, inna hadzal hadis hasanun. Kata Imam Malik, hadis ini hasan. Wa ma sami'tu bihi qattun illa sa'ah. Aku belum pernah mendengar hadis ini, ya, kecuali barusan, illa sa'ah. Dari mana Imam Malik tahu kalau hadis itu hasan? Beliau mengerti sanad yang disebutkan oleh Ibnu Wahab. Jadi mata rantai yang disebutkan oleh Ibnu Wahab tadi itu, Pak, itu Imam Malik kenal semua dengan orang itu. Hanya saja hadis ini belum sampai kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Malik, hadis ini hasan, ya, setelah menilai mata rantai yang disebutkan oleh Ibnu Wahab tadi itu. Aku belum pernah mendengar hadis ini, kata beliau, kecuali barusan. Thumma sami'tuhu ba'da dzalika yus'al. Kemudian kata Ibnu Wahab, setelah itu aku mendengar Imam Malik ditanya oleh murid-muridnya tentang menyelang-nyelingi jari-jari kaki ketika berwudu. Faya'muru bitakhlilil asabi'. Setelah itu beliau rahimahullahu ta'ala tidak ragu-ragu memerintahkan kepada muridnya untuk menyelang-nyelingi jari-jari kaki beliau, jari-jari kaki pada saat berwudu. Padahal ketika ditanya awal apa jawabannya? Beliau mengatakan, dzalika laisa dzalika 'alan nas. Itu tidak perlu dilakukan oleh kalian. Jadi orang yang berwudu enggak perlu nyelang-nyeling, itu enggak ada sunnahnya. Seakan beliau ingin mengatakan itu. Ketika ada yang menyampaikan kepada beliau bahwa ada hadis yang menjelaskan menyelang-nyelingi kaki, jari kaki pada saat berwudu itu, maka Imam Malik rahimahullahu ta'ala sam'an wa ta'atan, beliau langsung patuh tunduk taat kepada hadis tersebut. Nah, inilah sikap para ulama salaf. Jadi enggak mau ngotot dengan pendapatnya sendiri, langsung tunduk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bahkan Imam Syafi'i sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya, fannaqulu anhu fi dzalika aktsar wa atyab. Pernyataan Imam Syafi'i tentang larangan beliau, ya, untuk taklid kepada pendapat beliau dan harus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini lebih banyak perkataan beliau dan lebih baik. Dan para pengikut beliau rahimahullahu ta'ala itu merasa bahagia beramal dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ini. Perkataan beliau yang pertama disebutkan, ma min ahad illa wa tadhhabu alaihi sunnatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'zubu anhu. Tak seorang pun dari kalian melainkan dia harus berjalan pergi dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengannya. Boleh jadi aku mengatakan satu perkataan dan aku membuat satu asal, ya. Kemudian di dalamnya terdapat khilaf atau pertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
fal qawlu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qawli. Maka yang harus diikuti oleh kalian adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah mazhabku. Wa huwa qawli, dan itulah perkataanku. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan beliau. Kemudian yang kedua beliau mengatakan ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahil lahu ay yad'a li qawli ahad. Seluruh kaum muslimin, maksudnya para ulama ya, maksudnya para ulama telah ijma' bahwa sesungguhnya siapa yang telah mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal baginya meninggalkan sunnah tersebut dikarenakan perkataan seseorang. Tidak halal baginya meninggalkan sunnah tersebut karena perkataan seseorang. Ini luar biasa ini, Pak. Ya. Di zaman kita ini sebenarnya lebih patut untuk menerima nasihat ini. Karena generasi kita ini termasuk generasi yang agak jauh dari ilmu. Biasanya orang yang suka taklid, ta'assub, fanatik buta itu, Pak, itu udah ketahuan biasanya orang-orang yang kurang ilmu atau tidak belajar, tidak mau belajar. Orang-orang yang jauh dari ilmu, orang-orang yang tidak paham dengan agama. Inilah orang-orang yang banyak melakukan taklid dan fanatik kepada seseorang, kepada ulamanya, kepada walinya, ya, kepada orang-orang yang dianggap mengetahui segala sesuatu. Sehingga nanti ketika dia sudah mengetahui ada hadis Nabi SAW, dia tetap memegang pendapat gurunya, pendapat ulamanya atau walinya. Dia tinggalkan pendapat Nabi SAW. Nah, kalau dia bermadzhab Imam Syafi'i, berarti dia enggak patuh kepada Imam Syafi'i. Ini perkataan Imam Syafi'i. Idza wajadtum fi kitabi khilaf sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendapatkan di dalam kitabku satu pertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kalian berkata dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fad'u ma qultu, dan tinggalkan apa yang aku katakan. Dan riwayat yang lain, fattabi'uha, hendaklah kalian mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala taltafitu ila qawli ahad, hendaklah kalian mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian menoleh kepada pendapat seseorang. Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi, apabila satu hadis itu sahih, maka itulah mazhabku. Ya, jadi ini kalimat sudah disampaikan oleh imam terdahulu, yakni Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Kata beliau, apabila satu hadis itu sahih, maka itulah mazhabku. Antum a'lamu bil hadits war rijal minni, bil hadits war rijali minni, kalian lebih mengetahui dibandingkan dengan aku tentang hadis Nabi dan tentang rijalul hadis. Fa idza kana al hadits as-sahih, apabila satu hadis itu sahih, fa'lamuni bihi ayy syai'in yakunu kufiyan aw basariyan aw syamiyan, hendaklah kalian memberitahukannya kepadaku dari manapun datangnya, apakah dari orang Kufah, apakah dari orang Basrah atau dari orang Syam, hatta adhaba ilaihi, sehingga aku berpendapat dengannya. Idza kana sahihan, apabila hadis tersebut sahih. Kullu mas'alatin sahha fiha al-khabar, setiap masalah yang sahih di dalamnya al-khabar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'inda ahli an-naql bi khilafi ma qultu fa ana raji' anha
fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mauti. Masya Allah, ini luar biasa nih Pak kalimat ini. Semua masalah, ya, semua masalah kata beliau sah di dalamnya ada khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut ahli naql. Ahli naql ini maksudnya ahli hadis, ya. Menurut ahli hadis, dan itu ternyata berbeda, bertentangan dengan pendapatku, maka aku rujuk, kata beliau, kata Imam Syafi'i, aku rujuk, ya, dari pendapatku itu kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih tersebut, baik itu di dalam kehidupanku maupun setelah matiku. Apa maksudnya itu? Kalau ternyata sepeninggal beliau kita dapati di dalam kitabnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ada pendapat-pendapat beliau yang tidak sejalan dengan hadis Nabi, khabar yang sahih, maka kata beliau, aku rujuk dari pendapatku dan aku mengambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kemungkinan, karena beliau tidak maksum. Imam Syafi'i tidak maksum, ya. Yang kita yakini maksum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Imam Syafi'i saja tidak maksum, bagaimana dengan guru-guru kita? Itu jauh sekali, ya. Imam Syafi'i enggak maksum. Bahkan para sahabat, pribadi-pribadi mereka tidak maksum. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah. Para sahabat pribadi-pribadi enggak maksum. Apalagi Imam Syafi'i, jauh sekali dibandingkan dengan sahabat, dibandingkan dengan Abu Bakar, dengan Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya, ya. Imam Syafi'i tidak maksum. Nah, kalau Imam Syafi'i tidak maksum, berarti guru-guru kita jauh sekali dari kemaksuman, ya. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala, idza ra'aitumuni aqulu qawlan wa qad sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya khilafu fa'lamu anna aqli dhahab aqad dhahab. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apabila kalian melihat aku berpendapat dan ternyata ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih berbeda dengan apa yang aku katakan itu dengan pendapatku, maka ketahuilah oleh kalian akalku telah hilang. Jadi kalau ada pendapatku yang tidak sejalan dengan hadis Nabi, kata Imam Syafi'i, itu akalku sedang hilang pada saat itu. Aku lagi hilang akal, ya, akalku lagi tidak berfungsi pada saat itu. Ini kata beliau. Qullu ma qultu fa kana 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam khilafa qawli, ya, khilafu qawli mimma yasih fa hadithun nabi sallallahu alaihi wasallam aula fala tuqalliduni. Semua perkataanku maka adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan apa yang aku katakan, maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama untuk diikuti dan jangan kalian taklid kepada pendapatku. Kullu haditsin 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa qawli. Setiap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka adalah perkataanku, itulah mazhabku. Wa in lam tasma'uhu minni. Sekalipun kalian tidak mendengarnya dariku. Semua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih itu adalah mazhabku, sekalipun kalian tidak mendengarnya dariku. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Beliau adalah seorang imam, ya. Fa huwa aktsarul a'immah jam'an li sunnati wa tamassakan biha. Beliau adalah seorang imam yang paling banyak mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian sangat keras berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau tidak suka, ya, apabila menulis satu kitab, ya, itu nanti terpecah belah satu dengan yang lainnya antara
hadis Nabi SAW itu dengan pendapat. Jadi beliau memperjelas ini perkataan Rasulullah SAW, ini perkataan-perkataan para ulama ya, atau para sahabat. Nah, kita lihat di sini apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Beliau mengatakan la tuqalliduni, la tuqallidni. Jangan kalian taklid kepadaku. Wala tuqallid malikan wala syafi'i wala al-auza'i wala al-thawri wa khudh min haitsu akhadhu. Jangan kalian taklid kepadaku. Jangan pula kalian taklid kepada Imam Malik. Jangan pula taklid kepada Imam Syafi'i. Jangan taklid pula kepada Imam Al-Auza'i. Jangan taklid kepada Imam Al-Thawri. Tetapi kalian ambillah pendapat mereka dari mana mereka mengambilnya. Maksudnya sumbernya dari mana? Yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat yang lain, la tuqallid dinak ahadan min haula. Jangan kalian taklid di dalam beragama kepada seseorang dari mereka. Ma jaa'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu fakhudh bihi. Apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka ambillah itu. Tsumma tabi'ina bu'dur rajul fihi mukhayyar. Ya. Disebutkan kalau dari tabi'in itu bisa jadi boleh jadi diambil ya, boleh jadi tidak diambil. Jadi artinya ada pilihan di situ. Ya. Jadi kalau pernyataan seorang tabi'in, padahal kita tahu imam tabi'in itu luar biasa ilmu mereka, taubahnya seperti ilmunya para sahabat ya. Tetapi tetap disebutkan tabi'in ya, tentu di bawahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi pendapat mereka bisa diambil, bisa tidak. Al-itba'u ayattabi'a ar-rajul ma ja'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam 'an ashabihi. Mengikut itu ya disebut dengan ittiba', itu adalah mengikuti seseorang apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabatnya. Tsumma huwa min ba'di tabi'in mukhayyar. Ya, kemudian apa yang datang dari tabi'in itu ada pilihan di sana. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pernyataan beliau yang lain, ra'al Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i berpendapat, ra'a Malik. Imam Malik juga berpendapat, ra'a Abu Hanifah. Imam Abi Hanifah juga berpendapat, kulluhu ra'i. Semua itu hanya pendapat. Jadi kata Imam Malik, kata Imam Hambali, Imam Al-Auza'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka berpendapat itu cuma pendapat, kata beliau. Wa huwa 'indi sawa. Kalau menurutku sama saja pendapat mereka. Wa innamal hujjah fil athar. Adapun hujjah yang sesungguhnya, adapun dalil yang sesungguhnya itu terdapat pada athar. Athar itu maksudnya adalah as-sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, man radda hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala syafa halakah. Barang siapa yang menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada di dalam jurang kehancuran. Siapa yang menolak hadis Nabi setelah dia mengetahui hadis tersebut dan dia tahu disebutkan oleh para ulama hadis itu sahih, dia tolak hadis itu lantaran mengikuti pendapat seseorang, maka orang ini sedang berada di dalam jurang kehancuran. Dan ini benar. Makanya kita ini tidak pernah selamat kalau kita menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejalan dengan mauqif ini salah satu di antara bentuk mauqif ya, sikap para ulama terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu besarnya pendirian mereka, begitu kerasnya
mengajarkan kita untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beramal dan beribadah. Jadi tidak ngotot ya, tidak ngotot, tidak keras kepala mengikuti pendapat mereka. Dan mereka sangat takut kalau seandainya pendapat mereka diikuti kemudian bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lebih dari itu, mauqifnya para ulama atau prinsip dasar yang dipegang oleh para ulama di dalam beribadah itu adalah al-aslu fil ibadah at-tahrim. Ini saya kira kaidah usul ini, Pak, ini sudah diketahui oleh kita secara luas ya. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Saya sekedar menyebutkan istilah ini aja dulu, Pak. Belum saya bahas secara khusus ini. Ini masih terkait dengan bagaimana prinsip dasar para ulama di dalam berpegang kepada as-sunnah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sampai membuat satu kaidah al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal di dalam beribadah itu haram. Jadi hukum asal di dalam melakukan satu ibadah itu haram. Nah, ini berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak yang dikemukakan oleh para ulama. Itu seluruh ulama ya. Jadi al-aslu fil ibadah at-tahrim ya. Ini pendapat seluruh ulama dan ini kaidah usul yang dibikin oleh seluruh ulama, disepakati. Enggak ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak kira untuk malam ini kita cukupkan mengemukakan pendapat dan prinsip dasar yang dikemukakan oleh para ulama mazhab terkait dengan bagaimana kita beribadah kepada Allah seharusnya, bagaimana kita berprinsip di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang lembut hati di dalam menerima dalil, menerima sunnah Rasulullah SAW dan tidak memaksakan diri untuk mengikuti pendapat seseorang. Nah, insyaallah nanti pada Isya kita setelah salat kita zikir seperti biasa, Pak. Kemudian salat sunnah 2 rakaat. Setelah ba'diyah nanti kita insyaallah tanya jawab. Jadi setelah salat Isya, setelah ba'diyah Isya kita tanya jawab. Nah, jadi bagi Bapak yang mungkin barangkali tidak lagi buru-buru, mari kita diskusikan mungkin barangkali hal-hal yang perlu kita diskusikan terkait dengan materi yang kita sampaikan ini. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.